Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Kami, Didi Haryadi, Lutfi, Cynthia Dwi Cahyani, Abdul Rahman Saputra, Hani Aprilia, dan saya Laude Muhammad Rafael Saputra. Materi pertama akan dibacakan oleh Hani Aprilia atau saudari Hani Aprilia. Saya persilakan. Materi pertama yaitu konsep umum Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila adalah dasar dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa bagi Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dengan begitu, maka dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki fungsi yang kuat. Pasal-pasal UUD 1945 menggariskan ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma-norma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia Dwi Cahyani. Kepada saudari Cynthia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pembuatan kebijakan negara. Yang pertama, yakni bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan membudayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi adalah yang pertama koperasi dan juga BUMN. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Rahman Saputra. Kepada saudara Abdul Rahman, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkannya di 2 bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran sila pertama, kedua, ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan nasional.
Nah, ini ada beberapa pasal, yaitu pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjaminkan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berdasarkan maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai yang itu berkembang dalam masyarakat Indonesia ya, harus diwujudkan dalam pembangunan masyarakat kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadikan arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab dan sesuai sila kedua. Ada contohnya, yaitu dalam bidang sosial budaya, menghargai dan menjaga kebudayaan daerah, meningkatkan sikap toleransi, berperan aktif dalam mensosialisasikan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wode Anggi. Kepada saudari Wode Anggi, saya persilakan. Selanjutnya, implementasi Pancasila yang ketiga dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dengan undang-undang selain sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A sampai 28J membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak lainnya secara umum. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek penduduk Pancasila. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, kebijakan politik yang merangkul semua agama. Yang kedua, melindungi hak asasi setiap individu dalam berpolitik. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengeluarkan produk hukum dan kebijakan politik. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Haidar Lutfi. Kepada saudara Haidar, saya persilakan. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjaga pokok pikiran persatuan yang merupakan pancara pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Contoh dalam bidang pertahanan dan keamanan.
partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti ronda. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di Bali. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.